Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, kepada para jamaah Masjid Al-Barakah beserta masyarakat di Desa Pasir Malati dan pemirsa Khiyar TV dimanapun berada, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian rutin setiap Jumat, khususnya di hari Jumat keempat di setiap bulannya kita mengambil manfaat ilmu dari salah satu buku yang saya tulis dengan judul Agar Ilmu Menjadi Berkah. Buku ini adalah solusi bagi kita yang ingin di usia berapapun kita saat ini bisa merasakan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari. Kita bisa merasakan ilmu yang kita pelajari berkah. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan mengkaji makna tentang keberkahan. Bahkan nanti sesuai tema kita pada Jumat sore ini adalah mempelajari kisah-kisah perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Nanti kita akan disadarkan oleh kisah-kisah orang-orang salih yang mereka menuntut ilmu sehingga dengan ilmu yang Allah berikan menjadi berkah dan bermanfaat sehingga mereka menjadi orang yang berilmu, menjadi ulama. Ulama jamak dari kata alim, orang yang berilmu. Ulama artinya adalah orang-orang yang berilmu. Nanti kita akan mendengar orang-orang yang Allah karuniakan kemudahan untuk ilmu bukan dari segi harta. Karena banyak orang yang Allah karuniakan harta tapi tidak punya waktu. Orang yang Allah karuniakan waktu bisa jadi dia punya harta melimpah ataupun sedikit. Ada kalanya orang diberikan waktu, dia tidak diberikan harta tapi diberikan tenaga. Dan saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga jamaah yang hadir beserta pemirsa yang menyimak dan masyarakat yang ada di Desa Pasir Malati ini selalu dalam kondisi sehat. Yang sedang sehat, semoga Allah berikan keberkahan pada kesehatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sedang dalam kondisi sakit, semoga Allah segera sembuhkan sakitnya. Yang sedang dalam keadaan hidup yang lapang, kaya, semoga Allah berikan keberkahan pada kekayaannya. Bagi kita yang saat ini yang sedang diberikan hidup sempit, kondisi miskin, semoga Allah berikan pertolongannya untuk kita sehingga hidup kita kembali lapang dan Allah karuniakan banyak keberkahan. Doa-doa seperti ini doa-doa yang memang mudah bagi orang yang diberikan taufik bisa mendoakannya. Makanya jangan pernah meremehkan doa dari orang-orang yang ada di sekitar kita termasuk pengemis. Karena doa dari orang-orang yang sedang tersakiti, doa dari orang-orang yang sedang kesusahan, ketika mereka mendoakan kita itu tulus dari hatinya. Tidak ada unsur-unsur pribadi. Baik, kita akan masuk pada bab pertama bagi pemirsa atau jamaah yang sudah punya PDF bukunya ya. Sudah disertakan kalau tidak salah ya di broadcast kajian itu bagi jamaah yang mungkin ingin mencetaknya di fotokopian atau di percetakan, tinggal tunjukin aja file PDF bukunya, insya Allah itu bisa dicetak sesuai kebutuhan bagi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh yang mungkin penglihatannya sudah tidak terlalu jelas,
bisa mencetaknya dengan ukuran yang lebih besar. Biasanya bisa di percetakan atau di fotokopian. Tiba pertama kita akan masuk ke keterangan tentang keberkahan ilmu. Saya katakan di sini, sebelum kita membahas lebih dalam tentang cara atau agar ilmu menjadi berkah, maka kita harus mengetahui tentang makna keberkahan. Di antaranya poin A, makna keberkahan. Imam Ibnu Maghfur rahimahullah berkata, secara bahasa al-barakah yakni artinya berkembang atau bertambah atau juga bermakna kebahagiaan. Ini sama ya seperti nama masjid ini. Masjid apa? Al-Barakah. Betul tidak? Ini macam Al-Barakah. Semoga para pengurus atau masyarakat yang memberikan nama masjid ini bertujuan agar masjid ini berkah dalam kegiatan-kegiatan masjidnya sehingga makmur. Tidak peduli berapa luas masjidnya, tidak peduli sebegah apapun bangunannya, semoga Allah berikan keberkahan sehingga manfaatnya langgeng. Saya ulangi kata Imam Ibnu Maghfur. Ibnu Maghfur menjelaskan tentang makna berkah adalah tadi apa? Berkembang, bertambah, atau bermakna juga tentang kebahagiaan. Nanti kita akan bahas. Ternyata berkah itu tidak hanya pada wujud. Pernah tidak ngalamin? Kita yang sedang bekerja, gajian, baik itu yang pekanan ataupun bulanan, atau kita yang sedang profesinya sebagai petani, lalu sudah panen, tiba-tiba uang kita atau padi kita itu tiba-tiba terjual atau habis digunakan, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Apakah yang seperti dikatakan tidak berkah? Nah, kita akan kaji. Kemudian penjelasan beliau bisa dalam kitab Lisanul Arab jilid 10 halaman 365. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan tentang makna keberkahan. Kata beliau, asal makna keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Ini saya sarankan jamaah coba mencermati arti dari keberkahan ini, karena nanti akan nyambung. Kalau kita tidak paham tentang arti bahasa atau istilah dari keberkahan, nanti kita akan gagal paham. Seolah-olah keberkahan ini definisinya sesuai kita. Ini nggak boleh. Saya ulangi. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang mana keberkahan, yakni maksudnya kebaikan yang banyak dan abadi. Ada keluarga yang Allah karuniakan anaknya banyak, tapi kehidupannya masih seperti itu, rumahnya masih seperti itu, maka ini diantara indikasi keberkahan. Anaknya bertambah dan kebahagiaannya tetap ada. Penjelasan beliau bisa di dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 1 halaman 225. Kemudian dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi dikatakan barokah bermakna tetapnya sesuatu dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Jilid 1 halaman 365. Dari tiga penjelasan ini, maka ketika kita memahami rezeki kita berkah atau tidak, rumah tangga kita berkah atau tidak, kita lihat rezeki kita berkembang atau tidak, rezeki kita bertambah atau tidak. Kalau bertambah, alhamdulillah. Istri kita, anak kita bahagia atau tidak, anak keturunan kita bertambah atau tidak, kebahagiaan yang kita alami dalam rumah tangga ini, penggunaan harta kita dalam rumah tangga ini ada manfaatnya atau tidak? Ada. Maka ini diantara bukti dari keberkahan. Maka tidak salah dan bukan berarti tidak berkah kalau kita punya uang lalu kita belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita kasih ke istri kita lalu dibelanjakan untuk belanja sayur mayur, atau kebutuhan-kebutuhan bumbu dapur, atau untuk kebutuhan sabun, pasta gigi, dan lain-lain.
lalu uang kita habis. Maka ini bukan berarti harta kita tidak berkah, bukan. Karena dibalik dari penggunaan hartanya, yang tujuan dari keberkahan bukan hanya dari wujud, tapi tujuan. Bukan wujudnya, tapi tujuannya. Harta ini kita gunakan untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu kebutuhan ini kita gunakan untuk makan, untuk mandi. Kita belikan token listrik, kita belikan tabung gas. Dari harta yang kita berikan, kebutuhan-kebutuhan utama kita terpenuhi. Insya Allah ini masuk dalam indikasi keberkahan. Yang jadi masalah, jika kita punya harta, berapapun nominalnya, lalu ternyata hartanya habis, kebutuhan kita belum terpenuhi. Sampai pada beras pun nggak ada. Minyak goreng nggak ada. Gas kosong. Lalu bertanya, dari mana atau kemana uang kita? Nggak tahu. Bahkan kita mungkin menggunakan uang kita untuk sesuatu yang tidak kita perlukan, yang bukan termasuk kebutuhan primer. Dulu zaman sekolah kita ada istilah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Yang kita harapkan, yang kita penuhi ingin apa? Kebutuhan apa? Primer. Gak peduli sekunder kita nggak punya. Kita nggak punya motor nggak apa-apa. Kita nggak punya mobil nggak apa-apa. Yang penting kita punya rumah. Karena kebutuhan rumah lebih penting daripada kendaraan. Kita punya beras, punya minyak, punya tabung gas, ada isinya. Itu udah bersyukur. Karena dengan itu kita bisa makan. Dengan makan kita punya tenaga untuk bekerja, untuk beribadah, untuk belajar. Ini mana keberkahan? Sehingga sekali lagi, karena saya sering mendapatkan pertanyaan baik itu offline ataupun online, dari WhatsApp ataupun dari email. Saya punya buku judulnya tentang rezeki. Itu buku ke-8 kalau tidak salah. Itu saya jelaskan dari mulai maknanya, cara mendapatkannya, hingga penggunaannya. Dan beberapa masalah yang terjadi dalam penggunaannya. Di antaranya sering itu terjadi. Kita yang sebagai pekerja, kalau gajian, baik itu per tanggal 25 atau di awal bulan, lalu uang itu hanya bertahan berapa lama? Paling 4 hari, 5 hari. Bisa untuk bayar utang, kemudian untuk modal usaha mungkin, atau untuk kebutuhan dapur dan lain-lain, supaya dapur kita tetap ngebul. Maka ini nggak masalah. Karena bukti atau dalilnya adalah pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Pernah dengar dapurnya Nabi gak ngebul. Di zaman Nabi, di antara istri Nabi SAW itu Aisyah, dapurnya gak ngebul, Pak. Dan satu riwayat dikatakan gak ngebulnya selama 3 bulan. Artinya apa? Gak ada yang bisa dimasak. Sekarang tuh banyak tuh slogan-slogan orang-orang pejuang apa? Ada yang mengatakan pejuang receh, pejuang beras, pekerja keras. Mereka rela banting tulang, keringat keluar, panas-panasan demi dapur mereka ngebul. Sampai ada seorang pengusaha yang pernah saya temui, Pak, bukannya kalau usaha itu waktunya fleksibel, sudahlah punya waktu di rumah nikmati dengan keluarga, belajar sana ini. Ustaz, kalau saya nggak keluar rumah, kalau saya nggak ke kantor, nggak ke pabrik, dapur saya nggak ngebul, Ustaz. Ada istilah itu. Dan di zaman Nabi SAW, di antara istrinya ada yang kurang lebih 3 kali hilal. Bahasanya kalau hilal kan per bulan. 3 kali hilal tuh dapurnya nggak ngebul. Tandanya memang tidak ada yang dimasak. Tapi akan menandakan keluarga Nabi dengan para istrinya itu tidak berkah? Tidak. Karena meskipun dapurnya tidak ngebul, tapi Nabi SAW dengan istrinya tetap bisa hidup. Bisa tetap makan. Dari mana? Ada sahabat-sahabat yang peduli. Memberi makan, memberi kurma, memberikan kurma dan lain-lain. Inilah makna rezeki. Tidak selalu soal uang. Makanya saran saya, ini fikih keluarga. Bagi kita yang baru menikah, atau yang sudah lama menikah, atau yang akan menikah,
sebaiknya segera pisah dengan orang tua atau mertua. Kalaupun nggak bisa pisah, pisahkan privasi pribadian kita dengan keluarga, antara mertua atau orang tua. Beri pagar setinggi mungkin agar apa yang kita alami tidak diketahui oleh mereka. Termasuk ini saya ajarkan tips keluarga. Tidak semua yang kita alami sebagai suami istri harus tahu. Dan tidak setiap yang istri alami suami harus tahu. Contoh, ketika kita sebagai suami nggak punya uang, jualan nggak laku banyak, laku sedikit alhamdulillah ala kulli hal, kerjaannya mungkin gajinya belum cair, atau mungkin dapat musibah yang mungkin sekiranya ini sudahlah, gak usah cerita ke istri kita. Karena kalau cerita pun istri kita belum tentu memberikan solusi. Yang ada malah menambah beban pikiran. Ini saya katakan, ini salah satu cara suami memuliakan istrinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melayani pasangannya dengan cara yang mulia, jangan tambahkan beban pada mereka. Karena bagi saya pekerjaan ibu rumah tangga itu berat. Ya. Rumah kalau nggak ada perempuan rapi atau berantakan, Pak? Berantakan. Meskipun kita laki-laki lebih kuat, kita nggak bakal mampu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kalaupun mampu, tidak serapi yang dikerjakan oleh istri kita. Begitupun seorang istri ketika mengalami suatu keadaan, misalkan dicemooh, diledeki sama tetangganya atau sama saudaranya, gak usah cerita sama suaminya. Jangan sampai suami sudah punya banyak beban, ditambahkan dengan informasi yang tidak bermanfaat untuknya. Kecuali jika ada solusi yang bisa didapatkan. Mas, Bang, saya tadi begini. AA punya solusi enggak? Mas punya solusi enggak? Abang punya solusi enggak? Bapak punya solusi enggak? Kalau nggak punya, selesai. Karena terkadang kita tuh pinter nge-share kabar untuk menambah beban orang lain, tapi nggak nemu solusi. Termasuk ini fikih juga, Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, seorang wanita tidak berhak mengetahui pendapatan suaminya. Nah, apa kaitannya dengan masalah ini? Semakin banyak orang yang mengetahui keadaan sulit kita, semakin berat beban kita. Tapi kalau hanya kita yang mengetahui keadaan sulit yang kita sedang hadapi, yang sedang dialami keluarga kita akan lebih ringan. Ini pulang ke rumah cuma uang Rp7.000. Bismillah, cukup. Besok bisa buat tempe, beli tahu, selesai bisa makan. Dan hebatnya Allah, biasanya Allah sudah atur skenario. Takdir Allah tunaikan kepada seorang hamba, semua komponen keadaannya sudah disusun oleh Allah. Kita pada saat itu cuma punya 7.000. Tapi sebelumnya kita ternyata sudah punya beras, sudah punya minyak, sudah punya tabung gas yang berisi gasnya. Sehingga 7.000 itu cukup untuk makan. Itu adilnya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau istri kita tahu kita punya 7.000, beban kita dua. Pertama, bagaimana caranya menenangkan diri sendiri. Yang kedua, menenangkan istri kita. Pernah dengar di zaman Nabi Ibrahim, ketika anaknya Ismail nikah, Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya, lalu anaknya Ismail sedang gak ada di rumah. Lalu bertemu dengan menantunya, dikatakan pada istri Nabi Ismail, kemana suamimu? Dikatakan, Ismail, suamiku sedang pergi ke kebun atau sedang mencari kayu. Lalu dikatakan Nabi Ibrahim, bagaimana keadaanmu dengannya? Yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim apa? Keadaan. Istri yang ini mengatakan, aku jarang makan daging. Wanita itu lemah, ringkih,
perasaannya. Yang dia rasakan itu ketika ditanya keluarnya itu. Bapak Ibu sedang minum air mineral. Ketika dituangkan ke wadah, ya keluarnya dari air mineral, air bening, gak akan air teh. Wanita ketika ada beban yang dikeluarkan itu, pasti itu adalah yang dia alami. Dikatakan oleh istrinya, aku jarang makan daging. Apa dikatakan Nabi Ibrahim? Sampaikan kepada suamimu Ismail untuk mengganti tangga pintu rumah. Maksudnya adalah menceraikannya. Makanya dengan kita tidak menceritakan beban hidup kita kepada orang lain, termasuk istri kita atau keluarga kita, ini akan membuat kita lebih tenang. Hidup kita lebih bahagia. Kecuali memang istri kita sudah mengetahui ritme hidup kita, sudah mengetahui kondisi kita. Ini banyak nih istri-istri yang perlu ditreatment. Ya, jadi istri-istri juga, para istri ketika ibu-ibu menyampaikan kebutuhan rumah dapurnya, tulis saja di list kebutuhan pekan ini, sabun, sampo, pasta gigi, minyak goreng, tabung gas, token listrik, dan seterusnya. Serahkan kepada suami kita. Ini kebutuhan pekan ini. Dan cukup tidak perlu tanya kapan kita belanja. Ini kita mendidik kedewasaan. Sehingga sekali lagi, mana keberkahan bukan soal adanya uang, tapi adanya nikmat yang kita rasakan dari rezeki yang Allah berikan. Tidak peduli berapapun uang yang kita miliki, yang penting penggunaan dari uang tersebut tepat. Dulu sempat ada seorang pekerja, masih honorer. Lalu dia menganggap uang itu cepat habis, sehingga seolah-olah pekerjaannya itu tidak berkah, tidak membawa keberkahan pada rumah tangganya. Akhirnya apa? Dia resign. Akhirnya jualan. Ternyata karena tanpa ilmu jualannya, akhirnya jualannya banyak syubhatnya. Lebih parah, akhirnya apa? Rezeki yang dibawa pulang adalah rezeki yang haram, membuat rumah tangganya berantakan dan bercerai. Berawal dari memahami salah konsep berkah. Kita lanjutkan. Jadi kita sering pernah mendengar istilah barakallahu fiik atau Allah yubarik fika atau burika fiik. Artinya semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Kalau ke perempuan, barakallahu fiki, atau Allah yubarik fiki, atau burika fiki. Artinya sama, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Nah, ini istilah bahasanya adalah tabrik. Dan ini dibolehkan. Dan termasuk kalau kita berinteraksi dengan pasangan hidup kita, suami dengan istri, istri dengan suami, termasuk orang tua dengan anak, kita dengan tetangga, sering-sering mendoakan keberkahan. Anak kita melakukan tindakan baik, prestasi dalam belajar, kita doakan, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau kita baru bisa doa, barakallahu fiik. Kalau kita bisa doa lain, boleh itu. Seperti nafa'allahu bi'ilmik lil Islam wal muslimin. Semoga Allah jadikan ilmumu menjadi bermanfaat untuk agama Islam dan umat Islam. Itu boleh. Termasuk kalau anak kita berbuat salah, kita doakan setelah kita nasihati, barakallahu fiik. Dan Masya Allah, perubahannya sangat besar. Kita dulu, entah sekarang ya, kalau marah ke anak, seringnya apa? Mencaci atau memuji? Mencaci. Menjelek-jelekan. Menghardik. Memujinya sudah bersyukur. Apalagi kita bisa mendoakan. Kemudian ada istilah lain, ada namanya tabarruk. Pernah dengar? Tabarruk itu istilah untuk mengambil berkah. Atau dengan istilah lebih populernya adalah ngalap berkah. Nah, kalau ngalap berkahnya terhadap sesuatu yang tidak sesuai syariat, maka ini tidak boleh.
Kita boleh mengambil manfaat dari air yang didoakan. Itu ada manfaatnya, boleh. Tapi ketika ada hal-hal yang selain dari tuntunan syariat, maka tidak boleh. Seperti zaman kapan tuh? Tahun kapan tuh ada mengalap berkah dari apa itu? Batu yang dicelupkan ke air. Kalau air yang didoakan, itu boleh kita minum, kita gunakan. Ada manfaatnya. Karena di situ ada zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makna dari doa ruqyah. Tapi kalau air yang dimasukin batu, ini nggak boleh. Nggak ada tuntunan syariat. Nah, kalau ngalam berkahnya sesuai tuntunan syariat, baik itu dari firman Allah ataupun sabda Rasulullah, maka boleh. Kalau tidak selain dari tuntunan syariat Allah ataupun sunnah Rasulullah, maka tidak boleh. Sekali lagi, kalau tabrik, mendoakan keberkahan kepada orang lain itu dianjurkan. Tapi kalau tawarruk, tidak semua dianjurkan. Sekali lagi, segala sesuatu meskipun sedikit, tapi Allah berikan keberkahan di dalamnya, maka ini sangat baik. Sebaliknya ketika sesuatu itu banyak, tapi tidak berkah, maka ini tidak baik. Dan ini tidak kita anjurkan. Banyak tidak berkah untuk apa? Kemudian kita masuk kepada poin B. Sebab-sebab ilmu menjadi berkah. Nah, kita langsung bahas masalah ini. Dan alasan saya kenapa membahas tema tentang kisah-kisah perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu. Karena perjuangan dalam menuntut ilmu termasuk dari sebab berkahnya ilmu kita. Saya katakan dalam buku ini, tidak sedikit manusia, mungkin termasuk kita juga, yang kita sudah nuntut ilmu lama, sudah hadir ke kajian rutin, baik itu tablik akbar, kajian tematik, atau kajian kitab yang setiap pekan atau setiap bulan. Tapi pulang ke rumah gak bawa oleh-oleh. Tidak ada ilmu yang kita bisa terapkan di rumah. Ini perlu waspada. Seperti tadi kasusnya. Kita punya uang dari hasil kerja kita, dari hasil jualan kita. Tapi uang ini tidak mencukupi kebutuhan utama kita. Boro-boro ini sekunder, primer pun gak ada yang dipenuhi. Atau mungkin hanya sebagian. Ada kejadian yang pernah saya lihat langsung. Seseorang yang mungkin entah apa penyebabnya. Dengan dia menuntut ilmu bukan malah jadi lebih baik. Tapi malah menjadi buruk. Sampai satu kasus, subhanallah, ada salah satu santri kami di Cirebon, ya Sunnah, itu santri kelas 3. Bayangkan kelas 3 SMP berarti dia sudah 3 tahun kurang lebih. Minimalnya 2 tahun lebih lah hitungan. Satu hari dia melakukan pelanggaran. Dan pelanggarannya berat. Orang tuanya kita panggil. Setelah kita ngobrol, kita cari tahu apa sih penyebab anak ini kok punya karakter yang seperti itu. Ternyata orang tuanya cerita. Nih, kalau Ustaz tahu, anak saya dulu Ustaz, waktu SD sebelum masuk ke pesantren ini, masuk rumah tuh Masya Allah, ketuk pintu, ucapkan salam. Kalau ada saya, ada ibu istri saya tuh sejabat tangan, cium tangan. Kemudian kalau bicara dengan orang tua tuh sopan, melihat wajahnya, kan diantara adab dalam berbicara kan melihat wajah. Nah, makanya sangat tidak pantas kalau kita tidak ada kebutuhan syar'i tapi sibuk dengan handphone. Kalau sedang ngobrol dengan orang lain, bahkan dengan orang tua, ini nggak boleh. Termasuk dengan anak itu nggak boleh juga. Hormati mereka sebagaimana kita ingin dihormati. Subhanallah Ustaz, justru yang saya ajarkan sejak kecil itu menerap. Tapi entah gimana ceritanya, ketika anak saya masuk pesantren, subhanallah, justru kebiasaan baik yang saya sudah ajarkan sejak kecil hilang. Masuk ke rumah, buka pintu tanpa salam, tanpa kalam. Gak ada punten, gak ada sapa menyapa. Meskipun saya dan istri saya ada di ruang tamu Ustaz.
Itu anak kalau masuk pintu pasti lewatin ruang tamu. Tapi dia nggak ada namanya tegur sapa. Assalamualaikum Pak, Ma, gimana kabar? Ma, punten ya Ma, Ma, punten ya Pak. Nggak ada. Sampai satu titik di mana berbicara pun nadanya tinggi. Waktu saya menulis buku ini tuh 2018. Sehingga saya berpikir kasus ini tuh besar. Bukan hanya menjakiti kita yang sudah tua. Bukan hanya menjakiti kita yang sudah dewasa. Bahkan mereka yang masih remaja hingga kanak-kanak pun merasakan momen di mana tidak adanya keberkahan dalam ilmu yang telah dipelajari. Belajar gak ada bebekas. Gak ada perbaikan. La haula wala quwata illa billah. Untuk apa kita kerja kalau pulang gak bawa uang? Buat apa kita dagang kalau kita selalu rugi, gak pernah untung? Kemudian di antara sebab-sebab ilmu menjadi berkah adalah pertama, teruslah berjuang untuk mendapatkan ilmu. Di antara penyebab ilmu kita menjadi berkah adalah kita berupaya berjuang untuk mendapatkan ilmu. Saya sebutkan di sini adalah berjuang untuk mendapatkan ilmu, bukan hanya hadir ke majelis ini. Ini poinnya harus kita perhatikan. Di antara Imam Abu Hanifah yang kita bisa pelajari kisah dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, salah seorang dari imam mazhab. Imam Abu Hanifah mengatakan kisah-kisah keteladanan para ulama dan duduk di majelis ilmu mereka lebih aku sukai daripada kebanyakan membahas masalah-masalah fikih. Karena kisah-kisah tersebut berisi adab dan tingkah laku mereka untuk diteladani. Kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, jadi 1 halaman 509. Seperti itulah para ulama menerangkan bahwa terkadang membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang salih, dan kisah-kisah ulama lebih disukai daripada mempelajari teori. Karena mereka adalah praktik nyata dari teori yang dipelajari. Akhirnya saya baru tersadarkan. Beberapa tahun saya belajar ilmu faraid. Di Jawa Tengah 3 tahun, di Asuna 1 tahun. Akhirnya berpikir, kayaknya ini perlu saya coba. Karena saya kalau nggak ambil peluang untuk mempraktikkan ilmu faraid ini, ilmu yang saya pelajari secara teori tidak akan berguna. Dan subhanallah, masya Allah, la quwwata illa billah, ilmu faraid yang saya terapkan pada saat itu lebih membekas daripada teori yang saya pelajari beberapa tahun yang lalu. Sehingga kisah-kisah ulama ini yang kita pelajari, ini salah satu motivasi hidup untuk kita agar caranya tuh begini ya. Bahkan nanti kita akan diajarkan oleh beberapa para ulama di antara Imam Syafi'i tentang manfaat mencatat ilmu dalam pengajian. Maka Pak. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bapak sehat? Alhamdulillah. Kemudian kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, jika kita merasa malas, sedang merasa tidak semangat dalam beribadah, dalam belajar, maka sebaiknya kita melihat kisah-kisah orang salih yang kita pernah tahu. Karena ini adalah obat. Sebagaimana dulu, kalau kita sekarang merasa belum semangat dalam menuntut ilmu, karena kita nggak punya modal, saya harus kajian, tapi saya harus cari uang buat kebutuhan besok. Saya mau ke kajian, tapi saya nggak punya uang untuk bensin. Dulu Imam Malik rahimahullah, salah seorang ulama mazhab juga, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik ini kalau mau belajar, mau menghadiri kajian gurunya, majelis gurunya, tuh beliau sampai naik ke atap, menjual itu rusuk. Kalau di atap kan ada rusuk ya, itu dijual oleh beliau. Lalu uang ini didapatkan untuk bekal
belajar. Dulu pernah saya mau menghadiri salah satu daurah di Palembang tahun 2016. Ini daurah Syekh 2 pekan. Saya berpikir, ini saya berpikir ke Palembang ini jauh. Modal yang dibutuhkan tidak seperti kalau ke Cirebon, cuma isi bensin 30.000 nyampe. Harus naik pesawat atau kapal atau naik bis. Akhirnya coba saya berpikir, apa yang saya punya saya jual. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya teringat dengan kisah-kisah tersebut. Begitupun kalau kita sedang menghadapi malas mencari nafkah, ingat. Ya. Di antara kisah orang-orang salih di zaman Nabi SAW atau di para sahabat atau tabi'in, dulu ada mereka itu kalau suaminya mau keluar rumah mencari nafkah, istrinya selalu berpesan, suamiku, aku dan anak-anak bisa menjaga perut agar tidak lapar. Aku masih bisa kuat menahan lapar. Tapi aku dan anak-anak tidak akan kuat menahan panas capek neraka. Maksudnya apa? Jangan lalawara, jangan sembarang mencari nafkah, jangan asal cari duit. Subhanallah. Dan kenapa kita harus mau menggali dari kisah-kisah orang saleh? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kata Allah, sesungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Di antara tafsir dari surah Yusuf, ini surah Yusuf ya, ayat 111. Sebagaimana di dalam kitab Zubdatu At-Tafsir min Fathi Al-Qadir karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau dalam mengajar tafsir di Universitas Islam Madinah. Beliau katakan, maksud dari laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, yakni maksudnya adalah kisah orang-orang salih, di antaranya para rasul dan umat-umatnya. Atau kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah-kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dan kedua orang tuanya. Kemudian masuk dari kalimat ibratul lil ulil albab, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maksudnya adalah al-ibrah, yakni maksudnya petunjuk yang membebaskan seseorang dari kebodohan dan kebingungan. Dengan kisah-kisah orang salih membuat kita terhindar dari kebingungan, terhindar dari kebodohan. Pernah dengar tidak keutamaan istighfar? Istighfar itu diantara keutamaannya, kata Nabi SAW, membuat kebutuhan kita terpenuhi, keinginan kita terkabulkan. Kenapa? Karena dengan istighfar dosa-dosa kita terampuni. Karena semua penyebab kesusahan hidup, sakit yang kita alami itu berasal dari dosa kita. Pernah ada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang penjual roti keliling ketemu Imam Ahmad yang barusan diusir dari masjid, yang mau ikut tidur nggak boleh. Kalau sekarang gitu ya, kalau masjid itu kan kalau malam ditutup, sehingga kalau mau tidur tuh nggak boleh, pasti diusir. Subhanallah, ada hikmah dari diusirnya Imam Ahmad. Ketika keluar diusir ketemu sama penjual roti, lalu dibawalah, diajak ke rumahnya untuk istirahat. Singkat cerita, Imam Ahmad ini, si penjual roti ini pas membuat roti itu mulutnya nggak pernah diam, selalu gelah. Lalu dikatakan, apa yang kau baca selama ini? Aku tidak akan pernah lepas mengucapkan lafaz astaghfirullahaladzim, kalimat istighfar. Lalu apa yang kau inginkan? Semua yang aku inginkan Allah penuhi, cuma tinggal satu yang belum Allah kabulkan. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Karena dia nggak tahu tuh itu Muhammad. Lalu kata Imam Ahmad, sungguh Allah telah berikan semua yang kau inginkan dari istighfar yang kau baca.
karena aku adalah Ahmad bin Hanbal. Tuh Ahmad bin Hanbal kan rumahnya jauh. Tiba-tiba oleh Allah Azza wa Jalla berikan takdir bisa ke daerah tersebut dan bertemu. Ini istighfar. Nah, kalau kita nggak melihat kasus ini, kita akan bingung. Keutamaan istighfar itu apa sih? Katanya membuat kita itu bahagia. Keinginan kita terkabulkan. Kok gini hidup kita kok nggak pernah bahagia? Keinginan kita kok belum terkabulkan? Tapi dengan ada kisah ini, oh minimalnya contohnya seperti ini. Ini salah satu cara kita mengkompromikan antara kisah dengan kenyataan. Dan manfaat dari kisah. Dan di antara alasan kenapa kita harus berjuang untuk mendapatkan ilmu, di antaranya adalah kita menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ilmu, membaca ilmu, adalah karena Allah, kata Imam Malik rahimahullah mengatakan, al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Dan ingat, yang dimaksud dengan ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi adalah ini ilmu umum. Sifatnya umum, bukan hanya ilmu agama. Semua ilmu yang kita butuhkan kita yang datang. Contoh, saya mau belajar ternak ke Abu Sahla. Karena saya merasa butuh dengan ilmu ternak yang Abu Sahla miliki, saya datang. Ini bentuk sedari memuliakan ilmu. Sampai dulu, saya pernah mau belajar bisnis. Nah, saya katakan salah satu pembisnis ini, Pak, saya minta waktunya dong, saya mau belajar bisnis. Beberapa poin lah. Enggak Ustaz, boleh. Tapi saya nanti ke rumah Ustaz. Enggak, saya bilang, saya ngobrol apa-apa. Kita gotok-gotokan di situ. Saya katakan, saya di sini yang butuh Bapak. Saya yang butuh ilmu Bapak. Maka saya yang datang kepada rumah Bapak. Bukan Bapak yang datang kepada saya. Kok bisa Ustaz? Iya, kan Ustaz guru saya. Bukan. Dalam kasus ini saya yang butuh dengan ilmu Bapak. Ini salah satu pelajaran penting sehingga bukan berarti kita punya ilmu sosokan. Kamu datang enggak. Kita yang hidang. Kita yang sadar sendiri. Kita yang butuh, kita yang datang. Makanya dulu salah satu cara saya belajar itu adalah saya selalu meminta waktu dari beberapa ustadz di Cirebon untuk saya datang ke rumahnya bisa belajar. Ustadz, ada waktu tidak? Saya pengen datang ke rumah dong Ustadz, ikut belajar aja. Satu kitab. Oh iya bisa, hari ini jam sekian. Tapi dengan syarat, kamu gak boleh absen. Gak boleh bolos. Harus hadir terus. Hujan panas tetap hadir. Ini pentingnya memuliakan ilmu. Kemudian, ini pun berdasarkan dari kisah dari Imam Ibnu Batsur rahimahullah. Beliau menceritakan tentang kisah yang dialami Imam Malik. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau sebagai Khalifah pernah mengutus seorang kepada Imam Malik bin Anas agar beliau berkenan datang ke istana sehingga kedua anaknya yaitu Amin dan Ma'mun bisa belajar agama langsung kepada Imam Malik. Tapi Imam Malik menolak permintaan Khalifah dan mengatakan al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi bukan malah mendatangi. Untuk kedua kalinya Khalifah Harun ar-Rasyid mengutus utusan yang membawa pesan kepada Imam Malik. Maka katakan, aku kirimkan kedua anakku, yakni Amin dan Ma'mun, agar bisa belajar bersama murid-muridmu. Maka Imam Malik menjawab, silakan, dengan syarat keduanya tidak boleh melangkahi pundak orang lain, agar bisa duduk di depan. Dan keduanya duduk di mana saja, ada tempat yang longgar saat pengajian. Akhirnya kedua putra Khalifah tersebut hadir dengan memenuhi dua syarat tersebut agar bisa belajar dengan Imam Malik. Ini subhanallah mulianya ilmu. Mau itu yang undang presiden, gubernur, hingga bupati, ataupun yang di bawah itu, ketika sudah berkaitan dengan ilmu, gak bisa sembarang diundang. Apalagi ini berkaitan dengan ilmu agama. Imam Malik gak mau. Gak peduli Anda khalifah atau bukan. Kalau Anda merasa butuh anak Anda untuk belajar ilmu agama kepada saya, anak Anda yang datang kepada saya. Akhirnya anaknya yang datang kepada Imam Malik. Dengan syarat dua tadi. Pertama, kalau mau masuk ke pengajian, gak boleh melangkahi
pundak orang lain dengan tujuan supaya bisa duduk di depan. Jangan. Yang kedua syaratnya duduk di mana saja ketika ada tempat di kajian. Makanya kata Allah apa? Tafassahu fil majalis famsahu. Maka berlapang-lapanglah dalam majelis ilmu. Kalau teman kita datang, kasih tempat duduk. Dan ini pun sesuai dengan perintah dari Nabi SAW. Ada larangan. Kenapa kita tidak boleh melangkah pundak orang lain? Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat sementara Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu laki-laki tersebut melangkahi pundak orang-orang hingga Rasulullah SAW bersabda, duduklah, sungguh kamu telah terlambat dan mengganggu orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1105. Jadi catatan, kalau kita mau masuk masjid, baik kita sebagai laki-laki mau sholat Jumat atau mau ke kajian, termasuk ibu-ibu pun sama, jalan. Tapi kalau misalkan ada tempat kosong di depan, tapi kita di depan itu ada orang-orang yang sudah duduk lebih dulu tapi dia rapat, supaya kita tidak melangkahi pundaknya, ditepuk. Punten, permisi dulu ya Bu, Pak. Ketika dia sudah buka jalan, kita melangkah. Nah kalau kita langkahnya ada jarak kan ke sini. Beda cerita kalau udah rapat, otomatis yang dilangkahi adalah pundak. Ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau sudah ditepuk, dia minggir kan suka gitu tuh, masih jalan. Termasuk kalau kita sudah selesai sholat, kita mau keluar sholat atau kita mau keluar masjid, sedangkan di belakang kita masih ada jemaah, maka punten, permisi Bapak Ibu, saya mau lewat dulu. Itu diantara kiat agar kita tidak salah dalam bermajelis ilmu. Dan ini pelajaran. Makanya saya juga sama. Kepada siapapun yang mungkin ingin belajar atau meminta waktu saya dalam mengisi kajian, saya harus bersyarat 3. Pertama, ketika kalian meminta saya dengan cara yang baik, maka akhiri dengan cara yang baik. Kalau ada masalah yang terjadi dalam masalah dakwah, bicarakan baik-baik. Lalu yang kedua, konsistensi. Rame sepi, ikuti kajian itu. Lalu yang ketiga, jangan jadikan saya meluangkan waktu untuk mengisi kajian atau mengajarkan ilmu sebagai pekerja. Jangan. Maksudnya apa? Jangan bayar saya. Kalau kalian atau jamaah atau siapapun yang meminta waktu saya mau ikut membantu dakwah, bantulah yayasan, bantulah media yang saya sedang bina. Selesai. Termasuk Imam Malik memiliki syarat kan? Karena al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan kesepakatan yang telah disetujui. Persyaratan yang telah diajukan. Kamu setuju? Oke, kita jalan. Karena kalau gak begini, gak ada giroh, gak ada antusias. Biasanya yang gampang itu gampang juga lepasnya. Saya gak mau ilmu dihinakan begitu saja. Kalau antum mau saya datang ke tempat antum dan saya lihat masyarakatnya butuh, ayo kita bangun sama-sama dakwah ini. Tapi dengan 3 syarat tadi. Karena ini kasus juga pernah terjadi di daerah Jatitujuh, demikian. Allahu a'lam. Ini satu kejadian yang saya berdoa pada Allah semoga tidak terulang kembali. Jadi syarat menuntut ilmu ini penting. Dan seorang guru boleh memberikan syarat agar ilmu yang diajarkan mulia. Dan sebagai penutup, di antara perjuangan para ulama dalam menuntut ilmu adalah Ibnu Jauzi rahimahullah. Dia berkata, Imam Ahmad bin Hanbal keliling dunia sebanyak 2 kali hingga beliau bisa mengumpulkan kitab musnad. Hingga beliau bisa menulis kitab musnad. Musnad adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan untuk menulis suatu hadis, mencari referensi hadis itu tidak mudah. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, orang-orang yang belajar ilmu hadis dia akan bangkrut. Karena modalnya besar untuk transportasi, untuk yang lain-lain. Kemudian kisah lainnya Imam Ibnu Mandah rahimahullah, dia berkata, saya mengelilingi timur dan barat untuk menuntut ilmu sebanyak 2 kali. Ini perjuangannya luar biasa, nggak kaleng-kaleng.
Sampai dulu pentingnya nuntut ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ada seseorang di kalangan tabi'in kalau tidak salah, dia datang karena dia pernah dengar di suatu daerah tersebut ada seorang muhaddits, dia punya riwayat hadis. Dia pengen belajar riwayat hadis tersebut. Dia punya hadis. Datanglah. Subhanallah, di satu tempat sudah datang perjalanan 1 bulan, nyampe rumah si guru tersebut, gurunya ini hanya bercanda. Kalau kita sering manggil ayam, ker 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 ker, titit misalkan. Tapi tangan kita kosong. Kalau kita tujuannya manggil, nggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya kita ngasih makan tapi tipuan, ini nggak boleh. Apa yang terjadi? Ketika seorang yang menuntut ilmu ini sudah ada di depan rumah gurunya ini, melihat gurunya itu menipu ayamnya yang mau dikasih makan tapi kosong, dia pulang. Kalau kita kan mikir, sayangnya modal udah keluar, tapi enggak. Mau sejauh apapun, sebanyak apapun modal kita keluarkan, kalau masalah itu kecil. Ini salah satu contoh perjuangan ulama dalam menuntut ilmu. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu miskin. Kita datang masih punya buku, masih punya pulpen, masih punya handphone untuk catat, itu bahagia. Imam Syafi'i itu saking miskinnya, ibunya nggak punya upah untuk bayarin gurunya. Ketika menulis, Imam Syafi'i minta buku kepada ibunya. Kata ibunya, aku tidak punya uang untuk memberikan buku. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Ambil tulang, tulis. Habis, cari tulang lagi, tulis. Ambil lagi yang baru tulangnya, tumpulkan. Perjuangan menuntut ilmu. Dan ini berkaitan dengan offline ataupun online. Di zaman buku ini saya tulis, sebelum pandemi, saya selalu menekankan untuk datang ke majelis ini. Tapi setelah ada pandemi, kan kita nggak boleh ketemu tuh. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah, beliau memberikan fatwa bahwa menuntut ilmu secara online pun insya Allah pahalanya sama seperti menuntut ilmu dalam majelis ilmu. Tapi ada perbedaan. Berbeda dari segi pahala. Dari mulai jalannya. Tapi tetap online pun ada manfaatnya dari segi apa? Ilmu kita dapatkan. Perjuangan kita beli kuota. Perjuangan kita ngeluarin waktu. Itu satu effort yang berharga. Sehingga pahalanya insya Allah tetap besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan tema yang sedang kita kaji, seputar ilmu yang sedang kita kaji, atau masalah lainnya, saya persilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau membacakan pertanyaan dari satu jamaah dia online. Ini dari mana ini? Dari Australia. Ustaz, bagaimana cara kita bisa tetap semangat dalam menuntut ilmu, sedangkan kita punya teman-teman yang kalau diajak ke kajian itu susah. Itu bahasa sederhananya. Kalau diajak ke kajian selalu ada aja alasan, sehingga suka mengganggu semangat saya ketika mau ada kajian. Akhirnya ya sudahlah, saya pun ikut-ikutan. Baik, di antara cara untuk tetap istiqomah dalam mempelajari ilmu adalah fokus pada tujuan. Tujuan kita adalah mengajak teman kita, saudara kita, termasuk istri kita, suami kita, adalah untuk mengajak, bukan untuk memaksa. Kita kalau diajak dipaksa mau tidak akan mau. Begitupun orang lain. Rumus dalam bertetangga, berinteraksi adalah ketika kita tidak suka disikapi dengan sikap tersebut oleh orang lain, maka kita tidak boleh menyikapi orang lain dengan sikap tersebut. Kemudian yang kedua, fokus pada tujuan untuk ilmu. Untuk apa? Dapat ilmu, bukan dapat teman. Makanya ibu-ibu, bapak yang sudah lama mengaji, mau punya teman banyak atau sedikit, fokus nuntut ilmu.
ngobrolnya nanti ditunda setelah kajian. Kopdarnya nanti setelah kajian atau di luar kajian. Kalau di rumah Allah saja sudah kita tidak bisa memuliakan Allah, untuk apa kita hidup? Kalau kita sholat saja sudah tidak bisa fokus, khusyuk, beribadah kepada Allah, untuk apa kita sholat? Jadi kalau kita ngajak teman-temannya beralasan, sudah biarkan. Tapi kita masih punya peluang untuk mengajak. Dan kita pun harus punya ide, cara agar ajakan kita dihargai oleh istri kita, oleh suami kita, oleh teman kita, oleh saudara kita. Modal lah 20.000 ngajak bakso, selesai, insya Allah. Atau kita ajak anak kita. Gimana caranya? Dia mau. Makanya tahamu. Kita harus mau memberikan hadiah. Supaya hati orang yang kita ajak luluh. Orang kalau sudah sering mendapatkan kebaikan dari kita, segan. Untuk menolak itu berat. Ini salah satu cara saja. Jadi bagi yang bertanya atau kita yang sedang mengalami kondisi yang sama, mau teman kita mengikuti ajakan kita ataupun tidak, hadir saja. Contohkan kepada dia, saya tetap menuntut ilmu. Kisah. Mudah-mudahan dengan dia melihat kisah kita, termotivasi. Allahu waliyullah. Ada yang tanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan sifat sombong, bagaimana kalau, ini ada pertanyaan, bagus. Bagaimana kalau kita menemui ada seorang guru, seorang ustadz, orang yang mungkin dianggap punya ilmu, tapi justru dia memiliki sifat sombong. Di antara kata Nabi SAW, al-kibru. Ya, tentang sombong itu dua, batarul haq wa ghabtun nas. Dia nggak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kebenaran tentang ilmu kalau dia salah. Lalu dia suka merendahkan orang lain. Salah satu dimiliki, dia sombong. Dan biasanya dua sifat ini saling berkaitan. Kalau orang sudah merendahkan orang lain, baik itu yang sesama mengajar ilmu atau dia penuntut ilmu, biasanya ada unsur lainnya adalah tidak mau dinasihati. Kamu tuh siapa nasihatin saya? Maka saran saya, jauhi dan jangan ambil ilmu dari orang tersebut. Karena nanti yang disebutkan tadi, ilmunya yang didapatkan tidak berkah. Subhanallah, dan ini banyak terjadi. Itulah alasan kenapa tadi orang yang sudah jauh-jauh datang untuk mencari satu hadis, pas sampai di depan rumahnya, ketahuan. Saya rasa ini kita bersyukur ya, bukan dia berbohong, dia guyonin hewan. Itu membuat ilmunya tidak layak diambil. Apalagi ini sampai menjelekkan, mencemarkan nama baik orang lain, menggibahi orang lain tanpa adanya unsur syar'i. Ingat, gibah itu ada yang dibolehkan. Tapi kalau dia melakukan ghibah yang terlarang tanpa adanya unsur yang dibolehkan dalam syariat, maka tidak boleh. Dan itu kelihatan. Biasanya orang-orang yang dilabeli ilmu, ustadz, atau mungkin ulama, ataupun kiai, atau mungkin guru, dosen sekalipun, kalau dia punya sifat sombong, murid-muridnya tidak akan berhasil, tidak akan berkembang.
Ilmu yang dipelajarinya mental semua. Subhanallah. Ya, nanti di sini akan menjadi sebab juga bagaimana kita sebagai suami kalau mau menasihati istri kita, tapi kitanya nggak mau dinasihati, nggak akan mempan. Nanti kita akan dibalikin. Kemudian terkadang kita juga harus banyak mendoakan. Di antara nanti adab, ini insya Allah pertemuan selanjutnya bulan depan, kita masuk ke poin kedua adalah beradab kepada guru. Nanti ketiganya kita beradab kepada ilmu. Nah, di sini saya sampaikan, di antara adab kepada guru adalah mendoakan kebaikan. Mintakan hidayah kepada Allah untuknya. Sebagaimana ada hadis Imam Muslim, para siapa yang mendoakan seorang muslim tidak di hadapannya, maka malaikat mengatakan amin walaka bimithli. Ya Allah, kabulkanlah dan untukmu seperti itu. Karena hidayah itu bukan hanya untuk mereka yang masih di luar Islam. Kita yang sudah di dalam Islam pun sudah muslim, muslimah, butuh hidayah Allah Azza wa Jalla. Mintakan, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah kami hidayah, berikanlah kami taufik. Termasuk doakan, ya Allah, aku melihat ustaz tersebut memiliki sifat sombong, dia zalim. Ya Allah berikanlah hidayah kepadanya dan taufik untuknya bisa memperbaiki sifat tersebut. Dan ini doa keuntungannya, doa kita menjadi mustajab. Yang kedua, doa tersebut akan berefek untuk dia dan untuk kita. Dan catatannya adalah selama dia masih memiliki sifat seperti itu, jangan diambil ilmunya. Insya Allah nanti kita akan bahas juga kriteria ustadz yang boleh kita ambil ilmunya. Karena seorang ustadz layak diambil ilmunya dengan kita mengerti dua syarat. Pertama, kita tahu gurunya dan kita tahu di mana dia belajar. Itu diantara kiat sederhana untuk kita memastikan guru ini boleh atau tidak kita ambil ilmu. Wallahu a'lam. Terakhir pertanyaan, apa hukumnya wanita mencari ilmu agama sedangkan suami malas untuk belajar ilmu agama? Jadi antara suami istri masing-masing beribadah. Selama hanya malas, tetap lanjut untuk menuntut ilmu dengan catatan diizinkan oleh suaminya.